Asumsi, dua sisi, satu pandang. Dari sisi pribadinya masing-masing terlebih dahulu, dan kedua itu adalah lingkungan, ya. Dan kalau masalah psikotropika itu ya utamanya kan itu penyalahgunaan. Sebenarnya itu tuh zat untuk bius kan kalau psikotropika tuh ya. Untuk medis ya. Untuk medis ya, di penyalahgunaan. Kalau misalnya tidak ada medis, ya itu pasti tidak akan ada narkoba. Karena pergaulan, pergaulan bebas. Kadang-kadang khususnya untuk bagi para pemuda atau pelajar tuh, yang kan karena masih dalam tahap pertumbuhan mereka, gaulnya jadi salah sama sama kurangnya dari pengawasan orang tua itu, sehingga pemikiran yang terutama masih pelajar itu gaya gitu ya. Lebih ke tren jadi. Iya, lebih ke tren itu. Karena padahal itu salah kan itu sebenarnya. Pemerintah juga harusnya itu tugas pemerintah, bukan tugas masyarakat. Karena di undang-undang juga jelas kan, fungsi pemerintah, fungsi negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seharusnya pemerintah yang harus mensosialisasikan bahaya drugs, narkoba, sabu dan segala macam. Karena narkoba juga kan nggak semuanya sama kebahayaannya, itu termasuk kayak seperti misalnya ganja juga beda, sabu berbeda, putau berbeda. Mungkin yang ke satu ya fenomena ya yang berada di Indonesia sekarang. Yang kedua mungkin agak ada rasa lelah, jenuh. Karena yang saya rasakan selama saya memakai narkoba, sabu maupun obat maupun ganja itu semua nggak ada manfaatnya, nggak ada kelebihannya gitu kan. Yang jelas narkoba itu nggak ada manfaatnya, yang jelas itu. Yang kedua mungkin kejiwaan kita bisa terganggu, bisa jadi kan. Yang ketiga tergantung narkobanya. Kalau jenis putau mungkin itu kan bisa lebih ke kematian, karena kan kalau putau cepat gampang gitu, beda sama sabu ganja. Mungkin kalau ganja sabu yang lainnya itu perlahan, tapi tetap ujung-ujungnya kematian. Kalaupun nggak mati paling gila kan kayak gitu. Jadi otak kita itu terganggu. Setelah saya telusuri ke dinas kesehatan, efeknya seperti kayak gimana, ternyata wah merusak banget, sangat merusak gitu untuk kesehatan. Makanya saya memutuskan untuk berhenti. Hasil dari pengalaman saya, para pengguna, yaitu dari peralihan mungkin ya, hanya peralihan kita saya pun juga dari kelas 4 SD ya, sebagai nakal ya, dari rokok ya, dari rokok terus SMP sudah mulai kita juga minum, terus SMA sudah mulai ke hal narkoba. Ada penyebabnya sebetulnya yang lebih signifikan itu faktor lingkungan, Kang. Faktor lingkungan, terus kedekatan emosional anak dengan keluarga, itu ada satu kat yang boleh dikatakan sebut broken home, bisa saja seperti itu ya. Fadilillah rahimani wa rahimakumullah. Kasih sayang Allah kepada kita sekalian begitu besar, sehingga diantara hal yang kita rasakan besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah melalui syariat yang agung menjaga perkara yang besar yang dimiliki oleh kita sekalian. Apa itu? Di antaranya akal. Agama menjaga akal kita, karena potensi akal luar biasa, kemaslahatan dan kebaikan akal sangat luar biasa. Maka Islam turun untuk menjaga setiap perkara yang merusak akal. Di antara hal yang merusak akal yaitu minuman keras, khamr,
narkoba dengan beragam jenisnya yang tentu diakui baik secara medis, secara agama, secara pengalaman, bahwasanya perkara itu merusak masa depan seseorang, merusak fisik seseorang, merusak kehidupan dunia bahkan akhirat seseorang. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perkara demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, dan juga berhala, persembahan kepada berhala. Kemudian ansab, undian, ini merupakan rijs, najis, kotor, perbuatan setan, tinggalkanlah. Maka terimalah syariat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta kita, yang telah mengarahkan, memberikan petunjuk kepada kita sekalian perkara yang sangat memberikan maslahat dalam kehidupan kita, yaitu menjaga akal yang memiliki kebaikan dan potensi yang sangat luar biasa. Kalau ganja sih menurut aku ya bisa salah guna, bisa tepat guna gitu. Tepat gunanya? Tepat gunanya juga udah banyak kok, dari semua ganja itu ya, maksudnya dari semua bahan ganja, dari daun, biji, batang sampai akar itu, sepengetahuan saya emang bisa untuk obat. Ya itu kan kalau itu harus dengan ahlinya, ya ahlinya yaitu dokter-dokter. Kalau seperti saya misalnya makan itu, tahu dari mana ilmunya itu gitu. Kalau makan itu, kalau makan bisa berlebihan, jangan, ya nanti ya saya disebutnya penyalahgunaan. Berarti kalau digunakan untuk yang tepat oleh orang yang tepat. Orang yang tepat, nah itu. Kalau menurut hukum, kan ada hukum itu banyak kan. Kalau menurut hukum medis itu kan bisa jadi tidak apa-apa karena penggunaannya tidak berlebihan itu, khususnya kan itu ada yang buat obat bius itu hukumnya tidak apa-apa kalau buat medis. Tapi untuk bukan medis itu, khususnya tadi kembali lagi untuk tren-trenan lah, kebanyakan hampir buat tren-trenan buat zaman sekarang, khususnya para anak-anak sekolah itu kan kalau berlebihan kan ngerusak sama fisik gitu, sama kesehatan tuh. Khawatibillah, alkohol dalam obat-obatan ini telah difatwakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyebutkan, adapun obat yang mengandung alkohol, maka itu kalau alkoholnya kadarnya sedikit dan tidak memberikan pengaruh, maka itu tidaklah menjadikan obat tersebut haram. Ada beberapa alasan kenapa alkohol menjadikan obat tersebut atau tidak menjadikan obat tersebut haram. Yang pertama, karena kadarnya sedikit. Ingat ikhwati fillah, bukan alkoholnya, tetapi alkohol itu diantara perkara yang memabukkan. Tapi alkohol yang ada dalam obat, para ahli menyebutkan itu hanyalah alkohol untuk pelarut dan sifatnya berbeda dengan alkohol dalam yang ada di minuman keras. Yang kedua, ikhwati fillah, ada istihlak, di mana ini sifat yang diungkapkan oleh para ulama, maknanya ketika satu zat yang dianggap haram sedikit kadarnya kemudian dicampur dengan zat yang halal dan banyak jumlahnya, maka status benda tersebut yang telah tercampur berbeda dengan benda sebelumnya, berbeda dengan zat sebelumnya. Ketika zat sebelumnya ada yang perkara yang haram, maka dengan itu, dengan campuran tersebut merubah status haram menjadi perkara yang boleh untuk dikonsumsi. Boleh untuk dikonsumsi karena di sini tidak ada lagi status keharamannya. Kenapa demikian? Illah dalam khamr kasus ini, maka illah atau alasan di balik ini tidak ada. Alasan diharamkannya khamr tidak ada lagi dalam obat tersebut. Ini perkara yang diungkapkan oleh para ulama, di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, yang menyebutkan bahwasanya selama kadar tersebut, kadar alkohol itu tidaklah banyak dan tidak dominan, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Ya, saya berpesan ini bukan hanya pemerintah saja, tapi para kaum ulama, ya, Pak Ustaz semua. Mari kita sama-sama selamatkan Tasikmalaya, khususnya umumnya Indonesia ini, dari hal-hal yang memang sekarang sudah mulai kelihatan. Apa salahnya kalau kita mantan bekas gitu ya, mantan mengkampanyekan tentang bahaya narkoba gitu kan. Ya alhamdulillah tanggapan dari masyarakat, dari keluarga juga apresiasi apa yang saya perbuat sekarang. Ya karena tujuan kita baik gitu. Jangan sampai anak-anak zaman sekarang terjerumus apa yang sudah saya alami gitu. Jangan sampai seperti saya gitu kan. Untuk ke masyarakat luas ya, jangan pernah mencoba narkoba yang namanya narkoba, dan jangan sekali-kali untuk mencicipi atau mencoba walaupun hanya sekali, itu bisa berakibat fatal. Dan cukuplah kami yang pernah merasakan, yang pernah kami alami. Jangan sampai regenerasi buat masa depan, jangan sampai terjadi hal ke arah negatif ataupun ke pemakaian narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya. Mungkin kita hanya bisa menyampaikan seperti itu, dan alangkah baiknya dari kita dan untuk semua gitu kan. Tapi tidak luput juga dari bimbingan orang tuanya masing-masing, bahwa bahayanya narkoba itu sangat merugikan masyarakat luas. Baik, terima Iya. kasih. Ikhwatifillah, masa depan seseorang di dunia dan di akhirat tergantung kepada kondisi dia mampu berpikir untuk kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Mana yang bisa memberikan kebaikan pada dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga akal sangatlah penting di sini. Cukuplah ikhwatifillah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Allah sebutkan narkoba di sini masuk dalamnya khamr, perkara yang memabukkan, ataupun obat-obatan dengan beragam jenisnya. Dikatakan di sini rijsun, perkara yang najis, perkara yang buruk. Min amali syaitan, merupakan amalan syaitan yang luar biasa. Tentu kitalah tidaklah ingin seseorang dijadikan amalannya sama dengan amalan syaitan. Kemudian berikutnya, ikhwatifillah, wajtanibu, Allah yang firmankan Rabbul Alamin memerintahkan kepada kita tinggalkan perkara demikian. La'allakum turhamun. Apa maksudnya? Agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaitana an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Tidak lain syaitan mengharapkan menimpakan kalian kebencian dan permusuhan dalam khamr dan juga dalam judi. Maka ikhwati fillah, tentu madarat yang sangat banyak. Di samping sabda Nabi SAW bahwasanya la yadkhulul jannah al mudminul khamr, tidak akan masuk surga orang yang menjadi pecandu khamr. Sehingga ikhwati fillah, jagalah kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jauhkan dari perkara-perkara yang merusak akal kita diantaranya, sehingga merusak dunia dan juga akhirat kita. Wallahu a'lam, barakallahu li wa lakum. Oleh karena itu, kita katakan kepada khamr, alkohol dan sebagainya, sebagaimana ungkapan no to drug, to alkohol. Say no to drug, berniat baik, berkarya, bermanfaat.
Asumsi, dua sisi, satu pandang.